Udah nggak makan berapa lama nih mbak-mbak? Nasinya sepanjang daun pisang. Apalagi lauknya mantap bos, ikan tuna. Oh mak, nggak ada lawan nih lauknya. Sedep-sedep nagih. Tahu nggak bos, kenapa harga ikan tuna mahal? Ternyata selain kandungan nutrisinya yang oke banget, proses penangkapan si ikan bongsor ini susah banget bos. Harus berhari-hari pergi jauh ke tengah laut. Hasilnya pun kadang juga nggak begitu banyak, karena beberapa jenis ikan tuna ini mulai langka. Bahkan di Jepang, harganya bisa sampai miliaran bos. Mewah! Tapi jangan keder dulu sama harganya bos. Di Yogyakarta ada loh yang jualan ikan tuna murah meriah. Mulai dari harga Rp60.000 per kilonya. Wih, aman lah buat kantong. Hihihi. Apalagi ikannya ini siap santap, tinggal hap makan, gak usah repot-repot terjun ke dapur. Bahkan ada ikan bumbu frozennya segala, lengkap bos. Tapi kok bisa murah ya? Yuk ngobrol sama ownernya langsung bos. Halo bos, ini ada olahan Indonesia Timur. Di sini ada tuna segar langsung dari lautnya. Penasaran? Tetap di Cuan Bos. Mungkin buat sebagian orang gak asing sama Kak Andra Lesmana, sosok pengusaha muda yang berusia 29 tahun. Kak Andra ini salah satu entrepreneur muda di bidang kuliner yang pernah ngetop lewat usaha CI Sapi di tahun 2021 lalu. Gak hanya itu, Doi juga pernah buka usaha warung papeda di tahun 2014, tapi terpaksa tutup karena badai pandemi. Bukan tanpa alasan, Doi mendirikan bisnis ini ya bos. Kak Andra ini keturunan Papua Kediri loh. Kalau netizen bilang tuh mujair, muka Jawa irian. Hihi. Gak heran ya kalau Kak Andra udah terbiasa banget sama cita rasa masakan timur. Makanya tanpa embel-embel belajar, tinggal minta resep dari mama. Cus deh, gak pakai lama, langsung buka bisnis kuliner Indonesia Timur ini. Eits, jangan kaget ya bos, kalau cita rasa sambal khas Indonesia Timur ini beda banget. Padahal bahan-bahannya nggak jauh dari bumbu dapur sehari-hari. Tapi yang pasti, cabai maupun tomatnya kudu fresh, biar makin nendang rasanya. Halo bos, yang spesial di sini adalah sambalnya. Sambalnya ini memiliki cita rasa dari Indonesia Timur yang terkenal pedas, gurih, dan ada sedikit asamnya. Ikan yang dipakai di sini adalah ikan tuna, kita hanya menggunakan ikan tuna. Sehari kita bisa produksi sampai 200 hingga 300 ekor ikan tuna segar. Wih, ratusan ekor diolah setiap harinya. Padahal bisnis makanan ikan tuna ini baru dibuka 2 minggu loh. Ajib bos. Ikan tuna yang dipakai juga nggak sembarangan loh. Hanya ikan tuna jenis walang keke aja. Unik ya namanya, kayak nama Jawa. Tapi ikan tuna ini bukan asli Jawa ya bos. Fresh didatangkan langsung dari Papua. Katakan fresh karena ikan kita adalah ikan beku kapal mbak. Ikan ini dimancing oleh nelayan di perairan Papua. Ketika ikan itu dimancing, masih dalam keadaan hidup, darahnya masih cukup banyak, langsung dibekukan mbak. Ketika ikan itu kita cairkan, kualitasnya masih sama seperti ikan pertama kali mati mbak. Tapi nggak semua ikan beku kualitasnya sama ya bos. Perlu kejelian milih ikan beku yang masih fresh. Yang pertama kita mulai dari ikan yang tidak fresh. Itu bisa kita lihat dari matanya sudah rusak, terus dari tekstur kulitnya sudah banyak yang belang-belang. Itu menandakan ikan ini sudah lama dan dari warnanya terlihat perbedaan. Ini udah banyak darah yang bercucuran, kulitnya juga udah banyak yang belang. Itu menandakan ikan ini kualitasnya tidak fresh.
Seperti ini ikan tuna yang kami gunakan yang fresh, itu bisa dilihat dari matanya masih bening, itu menandakan ikannya masih fresh, dan dari tekstur dagingnya juga masih kenyal-kenyal, itu menandakan ikan ini masih amat sangat fresh. Bisa kita lihat juga dari ingsannya masih merah, masih segar, tidak ada aroma bau sama sekali, dan tekstur kulitnya ini sedikit berlendir, itu menandakan ikan ini baru saja dalam bahasanya mati, jadi belum lama mati lah, jadi masih berlendir. Harga jual ikan tuna Kak Andra ini cuma Rp60.000 aja per kilo. Padahal datang dari jauh loh, Papua bos. Harganya juga sama rata untuk ikan tuna yang siap masak maupun ikan tuna frozen yang sudah dibumbui dan dikasih sambal. Cocok buat persediaan di rumah, pas untuk sekeluarga. Kenapa ikan di tempat kami murah? Pertama, karena kami memiliki akses langsung kepada kapal. Di pasaran, harga ikan tuna di pasaran itu di angka 60 sampai 80 ribu. Di sini kita jual hanya 60 ribu, sudah diolah, sudah masak dan siap makan. Untuk mencicipi masakan yang siap saji atau frozen ini hanya bisa take away atau diambil ojol ya. Tinggal pesan via medsos atau WhatsApp, lalu transfer, terus sampai deh. Mudah bin gampang pokoknya. Alhasil pemasarannya juga udah luas bos. Rata-rata pengiriman ikan tuna frozen banyak ke Jakarta, Bogor maupun Bandung. Karena kita belajar dari pengalaman sebelumnya, kita hanya pengen melayani market online. Artinya kita dari dapur udah bisa langsung jualan ke konsumen tanpa harus punya tempat, tanpa harus menyewa karyawan yang banyak. Penting banget belajar dari kegagalan ya bos. Selain mengurangi resiko kegagalan, bisnis juga bisa berjalan lebih efisien. Nah, kasih bocoran dong kak, berapa sih omset dari usaha dapur ini? Paling dikit 200 pack mbak, kalau satu packnya harganya 60 ribu, bisa dikaliin sendiri. Wih, per hari 12 juta. Sebulan bisa 360 juta rupiah nih bos. Cuakep deh. Kerennya lagi, karyawan usaha dapur ini orang-orang dari timur bos. Selain cita rasa terjaga, kesejahteraan juga bisa meningkat bersama-sama. Salut! Halo bos, walaupun pernah gagal, kita jangan lupa untuk terus mencoba. Yang penting, cuan bos! Wih, Sultan mana nih bos? Hobinya nggak main-main, pelihara piranha ratusan ekor. Ajib! Koleksi mobilnya juga nggak kaleng-kaleng, mewah bos. Rumahnya apalagi, luas. Nah, siapa lagi nih bos kalau bukan pengusaha cantik asal Bandung, Teh Rizky Ananda Musa yang sukses membangun bisnis bareng sang suami. Couple goals banget ini mah, hehe. Ini benar-benar pabrik Sultan nih. Bu Rizky sama Pak Simon mantap banget ini. Top. Jadi kalau kalian pengen bikin produk langsung aja nih. Konon nih bos, karena keberhasilannya membangun bisnis, doi sampai digosipin punya pesugihan loh. Ada-ada aja ya. Penasaran sama bisnis yang mereka jalanin? Yuk kita sambangin bos. Halo, selamat datang di Pabrik Kosmetik Maklun. Pabrik ini kita nggak bikin instan loh. Penasaran sama kisah kita berdua? Saksikan di Cuan Bos! Yuhu, ini si pasangan Crazy Rich asal Bandung. Tajir melintir, nggak habis 7 turunan. Tapi ya bos, saking suksesnya ada aja yang julid. Terkena berbagai macam gosip sampai ke pesugihan segala. Padahal hasil kerja keras bertahun-tahun membangun bisnis kosmetik. Hingga sukses mempunyai pabrik yang melayani maklun kosmetik. orang sih nggak nyangka sih ya. Saya basic kosmetik, nggak apoteker juga bukan. Kok bisa sih bikin pabrik, ngerti seperti ini. Jadi mungkin gosip-gosipnya macam-macam sih ya. Mungkin dia bilang ya mungkin Pak Simon ngepet-ngepet juga sih mungkin. Kita juga nggak tahu ya. Tapi yang pasti bisnis ini kita fokus terus konsisten dalam menjalankannya. Netizen mah bebas mau bilang apa aja ya bos. Padahal pasangan ini sudah berkecimpung di dunia kosmetik sejak 13 tahun lalu. Udah kenyang makan asam garam pahitnya berbisnis. Hihi.
Nah, apalagi sekarang bisnis kosmetik lagi menjamur manja ya bos. Banyak banget berbagai macam merek dan jenis kosmetik. Kosmetik itu bukan hanya digunakan untuk wanita saja ya. Sekarang laki-laki kita bisa bikin juga di sini baby. Nah sekarang berapa juta penduduk yang ada di Indonesia? Pasar Indonesia ini luas dan penduduknya banyak banget gitu loh ya. Tinggal sekarang masyarakatnya mau memilih yang bagaimana, yang seperti apa, yang harga berapa. Wah, menjanjikan banget bisnis kosmetik ya bos. Gak salah deh, pilihan Teh Rizky masuk bisnis ini. Laris manis. Tapi sebelum masuk ke bisnis maklon ini, Teh Rizky punya pengalaman yang gak asyik nih bos. Kita pernah coba di baju juga, sampai sepatu, saya punya brand sendiri juga, sampai akhirnya bisnis kosmetik. Tapi dulu memang belum punya pabrik gitu, jadi justru saya masih maklun ke pabrik yang lain. Cuman ternyata setelah si produk ini booming ya, bukan hanya di seluruh Indonesia, tapi juga sampai ke Dubai, Arab dulu customer saya gitu ya, ternyata badan POM-nya ini bermasalah gitu. Makanya nih, Teh Rizky buka pabrik sendiri untuk menyediakan maklon kosmetik. Biar orang-orang yang pengen punya bisnis skincare nggak ngalamin hal yang sama. Halo bos, nah ini dia ruangan R&D, cikal bakal satu produk dibuat. Jadi kalau misalkan kalian mau pesan produk, sampelnya tuh dibuat di sini. Jadi jangan salah pilih pabrik, jangan yang abal-abal seperti saya dulu ya. Saya ciptakan ini untuk membuat satu produk yang hebat. Teh Rizky emang nggak punya basic apoteker ya bos. Tapi jangan khawatir, Doi punya bagian tim riset produk yang membantu pembuatan kosmetik maklon. Tapi kan banyak brand yang ditangani. Gimana ya biar brand yang satu dengan yang lain bisa berbeda? Salah satunya dari aktif ingredient yang membedakannya. Jadi kalau untuk base biasanya mah sama, tapi kalau misalkan aktif ingredient itu yang membedakannya gitu. Ada harga, ada kualitas nih bos kalau mau maklon. Semakin bagus bahan aktif dan kualitasnya, semakin banyak budget yang kudu dikeluarin. Tapi kalau mau coba merintis usaha kosmetik, bisa banget pesen kosmetik di pabrik ini. Dimulai dari harga Rp10.000 per piece, tapi dengan minimal pesanan 1.000 pieces. Kalau modelan pabrik gede gini, emang pesanan kudu banyak. Tapi tenang bos, dengan pesanan sebanyak itu, pabrik ini one stop solution banget. Bukan cuma bikin dari bahan baku, packing dan perizinan, tapi juga dibantu pemasaran digitalnya. No ribet-ribet. Orang yang datang maklun itu kan nggak seperti kayak kita mau beli pisang goreng ya. Maksudnya lihat bentuknya oke langsung beli gitu. Tapi kita di sini harus menjelaskan, nah manfaat dari bahan bakunya apa. Terus kadang-kadang ada customer juga, saya punya modal nih, tapi saya nggak tahu gimana cara jualannya. Kita harus menjelaskan juga bagaimana cara mereka menjualnya, marketingnya, bagaimana caranya menjadi e-commerce gitu kan, dan lain sebagainya. Itu kita punya tim juga, tim digital marketing yang akan membantu mereka. Cihuy deh, pantes aja pabrik Teh Rizky dan Pak Simon banyak banget produksinya. Mulai dari baby care, skincare, sampai kosmetik, lengkap bos. Tinggal pesan aja mau seperti apa, semua dijamin ada. Gak usah ragu, uang bahan bakunya ada yang didatangkan langsung dari Eropa kok bos. No kaleng-kaleng. Gak heran deh kalau pabrik ini banyak banget bantu para UMKM. Kita mensupport para UMKM seluruh Indonesia. Jadi dari memulai membuat sediaan bayi, dekoratif, parfum dan lain-lain. Jadi semua tersedia di sini dan support UMKM-nya ada sekitar 300 UMKM yang bekerja di PT Spinsel Cosmetic Industry. Cakep bos, ratusan. Emang terpercaya pabrik satu ini. Soalnya semua emang dibikin mudah ya bos. Pelanggan cuma perlu mikirin pengen bikin kosmetik apa, terus tinggal terima jadi deh. Nggak usah urus-urus izin yang memakan waktu dan budget. Apalagi sampai bangun pabrik, no way. Kasih tahu dong Teh Rizky, berapa sih omset maklon kosmetik ini? Pencapaiannya yang pasti bisa menyekolahkan anak di tempat yang terbaik, itu pastinya. Karena saya punya 4 orang anak dan pengen menjadi penerus. Kalau misalkan masalah kayak mobil, rumah, dan lain sebagainya, alhamdulillah disyukuri aja.
Ya, meski nggak disebutkan, tapi kalau lirik-lirik kekayaan pribadi dari mobil mewah dan koleksi piranha, udah pasti omsetnya bisa ratusan sampai miliaran nih bos. Tapi omset ini nggak cuma masuk kantong pribadi loh bos. Pasangan ini nggak lupa berbagi dengan karyawannya. Kalau misalkan karyawan itu memang tiap tahun kita berangkatkan. Ya, berangkatkan umroh. Alhamdulillah tahun kemarin, tahun ini ya, 2023 ini kemarin kita berangkatin 3 orang. Salut Teh Rizky, jadi makin moncer deh usahanya sekarang. Hehehe. Tapi jauh sebelum seperti sekarang ini, Teh Rizky dan suami pernah banget mengalami titik terendah selama 5 tahun pertama memulai bisnis ini. Oke, kita cuma punya 7 orang karyawan, ya sudah alhamdulillah kita bina itu sampai akhirnya sekarang ratusan karyawan gitu kan ya. Kita pernah merasakan kita nggak bisa bayar gaji karyawan, sampai akhirnya kita harus ngegadekan emas. Gitu, ngegadein emas, gimana caranya karyawan itu nggak boleh telat ya dikasih gaji kan, karena kan mereka juga di rumah ditungguin sama keluarganya. Akhirnya gimana caranya ya udah deh saya pinjem tuh emas ibu saya, pinjem dulu deh buat bayar gaji karyawan, saya bilang. Itu kita pernah merasakan itu sekitar 1-2 tahun loh. Kalau aja Teh Rizky dan suami berhenti di awal-awal, mungkin mereka nggak akan bisa mendompleng cuan dari bisnis ini ya bos. Beruntungnya, mereka tetap konsisten dan kekeh menjalani bisnis ini. Panutan banget ini bos. Jangan pernah berhenti bermimpi dan jangan lupa cuan bos. Duh, dari mana sih Neng? Pakai cosplay ala-ala Jepang gitu? Bajunya sih udah kimono, tapi motifnya batik. Kalau lihat konsepnya ini, jadi mirip sama makanan yang mau dimakan si Neng. Yaps, nasi bungkus Jepang. Makanan Jepang yang dibungkusin daun pisang, dimakan pakai tangan. Duh, mantap! Udah banyak food vlogger yang datang kemari buat review si nasi Jepang unik ini bos. Bisnis yang tumbuh saat pandemi ini, cabangnya udah lebih dari 20 outlet loh bos. Wih, cepet banget tumbuhnya ya. Siapa nih dalangnya? Tajir melintir nih sampai bisa buka 20 cabang. Halo bos, sudah 2 kali nih saya gagal dalam dunia F&B. Baru kali ini saya berhasil di Gohanku. Mau ikutin perjalanan karir saya? Tetap di Cuan Bos! Kak Albert nih bos, aslinya orang Makassar. Tapi emang ya hobi banget kulineran. Makanya dari awal berbisnis selalu main di bisnis F&B. Pertama selesai kuliah kita ada franchise F&B. Cuman kurang berjalan, jadi fail, kita tutup. Finally kita coba Gohan, syukurnya bisa berjalan. Jangan pernah menyerah bos, meskipun jatuh bangun. Kak Albert tidak pernah kapok buat mencoba lagi. Syukurlah ya bos, perjuangan tidak mengkhianati hasil. Doi yang awalnya kepikiran bikin angkringan dan nasi Jepang ini hanya menu pendukung, tapi siapa sangka yang melejit malah menu nasi miliknya. Awalnya konsepnya itu angkringan sebenarnya. Angkringan di mana kita mengutamakan menu-menu sate-sateannya, yakitorinya, tapi tidak disangka ternyata kita punya menu sampingan nasi itu yang justru lebih diterima oleh masyarakat ketimbang dia punya sate. Pantes aja kalau mesen semua menu, ada si sate Cikua yang nangkring di menu Gohanku. Di sini juga ada beberapa varian sate yang bisa dipilih. Mulai dari sate sosis, sate siomay, sampai sate kulit yang bikin nagih. Yang nggak boleh ketinggalan bos, menu otentik di sini adalah si omelet. Yes, ini agak-agak spesial. Omeletnya bukan sembarang omelet loh. Kak Albert belajar bikin ini karena nggak bisa move on dari enaknya omelet di Jepang. Telurnya agak fluffy nih bos, tapi di tengahnya meleleh.
Biar nggak amis, Kak Albert menggunakan telur omega. Duh, makin bikin ngiler aja. Duh, nasi bungkus naik kelas ini namanya ya bos. Enak banget emang kalau makan dibungkus daun pisang begini. Ada kenikmatan tersendiri. Tapi tenang, kalau nggak mau pakai nasi bungkus, bisa pakai kotakan begini ya. Nggak usah takut dompet ngejerit kalau makan di sini. Cuma 15.000 bisa bikin perut kenyang, nikmatin lauk seabrek ini. Tinggal sesuaikan aja sama dompet kita ya bos. Kita bicara supply chain, kita mampu untuk belanja 1 ton dengan kita mampu belanja untuk 10 kilo ya, itu pasti udah beda harga. Kalau kita bisa menekan harga di situ, otomatis kita bisa menjual bahan baku kita kepada mitra juga di bawah harga pasar. Gak heran, banyak yang mupeng join kemitraannya. Sejauh ini sudah ada lebih dari 20 cabang yang tersebar di Pulau Jawa. Bahkan sudah ada yang di Bali nih. Awalnya dari mulut ke mulut, awalnya pas kita buka Gohan, kita juga bersyukur sih sama para influencer, kreator, baik mikro, menengah, dan yang kelas besar. Dia juga cukup andil membantu kita untuk bisa ke tahap ini. Pas mereka review, viral, dan akhirnya bisa sampai kayak sekarang. Semakin besar bisnis, semakin banyak dong cobaannya. Kak Albert sempat kewalahan saat menerima kemitraan, terutama di bahan baku. Tahu sendiri, semua diambil dari Kak Albert. Kadang dulu pernah kita ada tahap di mana kita mengalami ayam kita semuanya itu rusak, bau semuanya, sampai malah sudah sampai ke tahap udah sampai ke mitra itu ayam-ayam semuanya. Jadi kita harus mengambil tindakan eksekusi yang cepat untuk harus menyelesaikan masalah itu. Tapi ya itu awal-awal bos. Namanya proses bisnis, belajar dari pengalaman dan tumbuh karena pengalaman. Proses bisnisnya udah kita kulik nih. Penasaran dong sama omset outletnya Kak Albert? Per outlet ya ada yang mulai dari 2,5 juta, ada yang sampai 5 juta per hari, tergantung sebenarnya daripada lokasi tempat itu sama konsistensi tempat itu. Tapi salutnya ya bos, saat pandemi, bisnis lain pada gulung tikar. Doi tetap kekeh mempekerjakan karyawan. Karyawan ini, kita sekarang ini semuanya ya karena mereka. Jangan karena kita jatuh, jadi akhirnya kita anggap mereka juga nggak ada. Kita kena pandemi, rugi banyak, malah loss banyak sekali, keuangan juga udah tipis banget, jadi kita memanfaatkan modal yang bisa kita buat aja, yaitu kita bikin gerobak apa adanya. Cihuy deh bos, pantas aja lancar jaya bisnisnya. Rezeki yang masuk nggak semata-mata buat cuan pribadi, tapi juga cuan buat sekitarnya. Salut bos. Usaha bukan melulu tentang cuan, tapi yang kita harus perhatikan orang yang hidup di sekitar kita. Berkat yang harus kita salurkan ke mereka. Yang jelas, cuan bos. Wih, bos, nggak salah deh bos. Olahraga udah jadi gaya hidup sehat yang banyak dilakukan orang-orang, baik muda maupun tua. Lihat aja tuh, keren-keren banget ya adik-adik ini. Meski usia mereka masih bocah, tapi permainan olahraganya udah jago banget. Beneran pecah. Gak kalah sama atlet-atlet di luar sana. Jangan dikira gampang loh bos, PR-nya banyak nih. Sikap berdiri, cara nangkep bola juga ada rules-nya. Belum lagi kalau kudu lari-larian nangkepnya. Pengen ikutan gaya hidup sehat juga bos? Sini merapat. Tim Cuan mau kasih rekomendasi pusatnya komunitas gaya hidup sehat terbesar di Indonesia bos. Kaizen namanya. Bos, mau tahu gimana perjalanan bisnis Kaizen, one stop destination sport? Stay tune di Cuan Bos. Ternyata, sejak masih tinggal di negara asalnya Inggris, Mr. Paul emang udah cinta mati sama dunia olahraga bos. Ia menekuni karirnya di bidang olahraga tenis selama 16 tahun.
Sampai akhirnya 2021 setelah pandemi, Mr. Paul mendapat peluang untuk membuka fasilitas tingkat internasional untuk mendukung gaya hidup sehat warga plus 62. So I've been involved in sports and fitness for basically my whole life. I used to be a tennis player and then tennis coach and move into sports management. So I was approached by one of my partners, Kaizen, in 2020, where we started to work on the concept. And we opened our first club in Kaizen BSD in November 2021. Mantap kan? Ilmunya udah pasti paket lengkap bos. Dengan slogan Better Every Day, Mr. Paul berharap semua orang bisa menjadi lebih baik setiap hari dengan berolahraga. Wow, pantas banyak pilihannya ya. Di sini ada banyak cabang olahraga buat kalian jajal. Mulai dari badminton, tenis, basket, yoga, gym, sampai balet. Kalau ditotalin mah bisa sampai puluhan cabang olahraga bos. Siapa yang gak mau ya kan? As you can see behind us, we have tennis. We run swimming classes, strength and conditioning, so kind of CrossFit style classes, yoga, basketball, badminton, really the list goes on. Everything from education based to sports based. Tuh kan bos, super lengkap kap-kap. Terbukti kan, nggak yang tua, nggak yang bocil, bisa kok punya kesibukan yang bermanfaat buat masa depannya. Jadi jangan sampai cuma terpaku atau bahkan sampai kecanduan gadget doang. Duh, jadi sayang nggak sih? Soal harga, tenang aja bos. Ada dua pilihan nih. Untuk Platinum Membership dewasa, harganya mulai dari 1,3 jutaan. Nah, kalau mau yang harian juga bisa bos. Harganya mulai dari 200 ribuan per sesinya. Masih keder juga? Cus, langsung aja datang ke Kaizen Cabang Kuningan, Jakarta Selatan. Duh, kalau ngelihat membernya sebanyak ini, jadi makin penasaran. Berapa sih cuan yang dihasilkan tiap bulannya? Jadi di dalam 1 bulan, rata-rata kita bisa dapat di atas 2 miliar. Wedew, fix. Ini sih banjir cuan namanya. Sebulan bisa tembus miliaran bos. Weleh, auto geleng-geleng nih. Tapi yang namanya ngadepin bisnis olahraga jelas gampang-gampang susah ya bos. Ada aja tuh yang bikin sepaneng dan naik darah. Apalagi kalau pelatihnya gak sabaran. Makanya Mr. Paul gak asal rekrut karyawan bos. Doi mikirin banget apa yang terbaik buat anak didiknya. Training and recruitment of staff can be one of the biggest hurdles for our industry. So at Kaizen we focus on building a great HR team and trying to recruit people, for example, from abroad for certain sports like tennis and swimming, and really try and find expertise to train our staff up. Keren ya. Pantes aja pada jago ngelatihnya. Proses rekrutnya aja serius bet bos. Gak heran kalau muridnya pernah menangin turnamen basket dan futsal. Jempolan deh dedek gemes. Kalau udah capek seharian olahraga, saatnya kita isi perut, kuy. Nah, selain fasilitas olahraga, di sini juga ada kafe yang fancy abis. Semua makanan dan minumannya dijamin sehat, tapi tetap ngenyangin. Jadi percaya kan, jangan kelamaan mikir. Buru daftar biar kita sehat bareng-bareng. Terakhir nih, Mr. Paul ada sedikit tips buat bos-bos di rumah. Okay, so my first tip would be to treat sport as if it's any other business in terms of how professionally you take it, how you treat your clients, everything like that. I think in a lot of other businesses, maybe it's not treated so professionally. And if you're an ex-athlete or you really love one sport, chase the sport that you love. Give a good experience for the people that train with you or that you coach. Bosku, lagi pening omset penjualan menurun terus? Bisa jadi pertanda bahwa ada sesuatu yang salah dengan bisnis kita. Kebanyakan orang akan mengambil keputusan penting nih, seperti mengubah harga atau menghapus produk yang gak laku.
Padahal nggak selalu harus melakukan keputusan seperti itu. Masih ada cara lain untuk mengevaluasi penurunan tersebut. Pertama bos, salah satu penyebab menurunnya omset adalah tren pasar. Singkatnya nih, orang sedang atau udah nggak membutuhkan barang atau jasa yang ditawarkan bisnis kita. Jika bisnis kita bukanlah bisnis musiman, berarti ada pergerakan tren pasar yang membuat barang atau jasa kita tidak laku lagi. Maka kita harus segera mengumpulkan data dan mengikuti tren pasar dengan memodifikasi atau membuat produk yang diinginkan oleh pasar. Terus, salah satu penyebab penjualan bisnis kamu menurun bisa jadi karena kompetitor. Nama kompetitor lebih dikenal dibandingkan bisnis kita. Atau mereka sedang melakukan promosi besar-besaran untuk menarik banyak pelanggan. Apapun alasannya, kita bisa melakukan promosi yang lebih masif untuk menarik pelanggan lagi. Manfaatkan platform sosial media untuk menjangkau lebih banyak orang dengan mudah. Terakhir nih bos, kualitas produk dan harga tidak selalu menjadi alasan omset penjualan kita menurun. Bisa aja pelayanan kita yang menyebabkan hal tersebut. Mulailah dengan mendengar masukan atau bahkan komplain dari pelanggan. Setelah itu, jadikan masukan dan komplain tersebut untuk meningkatkan pelayanan bisnis kita. Udah nggak pening kan bos kalau omset menurun? Evaluasi dulu poin-poin di atas agar segera bisa menaikkan kembali omset penjualan. Dan yang penting, bisa cuan bos!